Kita ke breaking news Kompas TV terkait dengan penanganan bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Saudara, pada hari keempat pasca longsor, istri Wakil Bupati Bandung Barat, Syahnas Sadikah menemui korban yang kini tinggal di pengungsian. Syahnas berbincang dengan para ibu soal bantuan yang dibutuhkan korban longsor di sana. Bantuan logistik terus berdatangan bagi para korban yang saat ini mengungsi di pengungsian kantor desa Pasir Langu. Selain makanan dan obat-obatan, bantuan berupa pakaian bersih dan layak pakai juga diterima oleh para pengungsi. Posko kesehatan juga siaga melayani para pengungsi yang mulai mengeluhkan gangguan kesehatan. Sementara itu, PMK Bandung Barat menyebut tengah memproses pendataan guna relokasi rumah warga terdampak longsor di Kecamatan Cisarua. Total 3 RW terdampak tanah longsor dan RW 13 yang menjadi lokasi TKP pencarian korban terdampak paling parah. Untuk relokasi, Pemda akan mencari lokasi yang masih di Kecamatan Cisarua menunggu hasil penelitian Badan Geologi. Sementara lokasi longsor nantinya akan dialih fungsikan menjadi hutan. Habis rumahnya, ya tidak mungkin untuk dikembalikan di situ. Itu sudah kesepakatan dan kemarin arahan dari Pak Gubernur juga itu ke depannya mau dijadikan sebagai hutan, ya. Ya, tidak boleh dipakai lagi untuk perumahan, ya, tidak boleh, karena itu sudah ya sangat membahayakan kalau dibuatkan di situ lagi. Kita mencari lokasi yang tadi kalau kata geologi sekitar Kecamatan Cisarua ini, ya Pasir Langu, iya di sekitar sini. Kita langsung menuju lokasi pengungsian di Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat. Saudara, ada jurnalis Kompas TV Vida Alatas di sana dan juru kamera Sunandar. Vida, sebelumnya ada keluhan dari para pengungsi terkait dengan bantuan air bersih di sana. Apakah sudah terpenuhi dan apa bantuan yang paling mereka butuhkan saat ini? Dan juga bagaimana terkait dengan posko kesehatan? Apakah sudah ada keluhan dari para pengungsi terkait kesehatan mereka? Ya, betul Ihsan. Tadi pagi pengungsi memang mengeluhkan terkait MCK dan juga air bersih karena di posko pengungsian di kantor desa Pasir Langu ini ada paling tidak 552 pengungsi yang untuk sementara tinggal di sini. Dan data tersebut pun fluktuatif, Ihsan dan juga saudara, artinya bisa bertambah sewaktu-waktu. Dan dengan jumlah itu, Ihsan dan juga saudara, toilet yang tersedia di sini, informasi dari para pengungsi ini hanya 4 toilet. Meskipun pada siang hari tadi ada 2 toilet portable yang dikirimkan atau diberikan dari Kementerian Sosial begitu ya. Tapi dengan jumlah itu tentunya permasalahan MCK ini menjadi masalah utama. Meskipun kalau secara keseluruhan terkait bantuan logistik, makanan dan lain-lain ini cukup terpenuhi. Tapi untuk lebih lengkapnya Ihsan dan juga saudara, kami akan langsung saja ajak berbincang dengan salah satu pengungsi, ada Mbak Rasanti di sini ya. Mbak, ini apalagi Mbak Rasanti saya lihat punya bayi ya. Bayinya kalau boleh tahu berapa bulan, Mbak? 3 bulan, usia 3 bulan. Iya. Mbak, dengan ibu yang juga ada bayi usia 3 bulan, kondisi pengungsian itu seperti apa sih? Ya sangat ramai. Iya. Kalau malam, tapi bayi kalau malam nggak tidur di sini. Kalau saya siang aja di sininya. Kalau malam di mana, Mbak? Tidur di yang dekat rumah di sini. Mbak, kalau di pengungsian ini toilet tuh ada berapa banyak? Ada, nggak tahu. Soalnya saya nggak pernah ke toilet di sini, ikut yang punya rumah gitu. Iya. Tapi kalau semisal untuk makan, lalu juga ada bantuan-bantuan makanan dan juga pakaian, itu Mbak mendapatkan dari sini? Iya, betul. Artinya kalau siang? Kalau siang, iya. Kalau siang di sini ya, Mbak? Di sini, ya. Mbak, kalau Mbak sendiri saat ini masih menunggu apakah ada keluarga yang juga hilang dan masih belum ditemukan, Mbak? Masih banyak, iya. Baru ditemukan 5 orang. Dari berapa banyak yang hilang? Sekitar 16 orang.
Sekitar Iya, saudara semua. Oke. Mbak, kalau dari Mbak sendiri ini tinggalnya di mana dan kondisi rumah seperti apa? Saya tinggal di RT 4-nya. Masih dekat dengan titik yang rumahnya kena longsor itu. Zona merah ya Mbak ya? Saat menyelamatkan diri Mbak, saat evakuasi itu seperti apa Mbak? Ini kan ada bayi juga, bisa diceritakan mungkin Mbak? Langsung lari sih, soalnya kan terasa getaran rumah kenceng banget gitu, terus suara gemuruh gitu. Iya. Katanya kalau yang denger pas jam 2 mah ada ledakan dari atas. Kalau saya kan jam 2 lagi tidur, pas inget itu setengah 3. Langsung ada getaran itu. Mbak, ini kan pemerintah juga akan melakukan relokasi rencananya. Kalau dari Mbak sendiri, apakah sudah ada informasi terkait hal tersebut? Belum. Iya. Tapi kalau untuk direlokasi Mbak, apakah bersedia juga? Seperti apa harapannya? Ya, semoga aman lah gitu. Iya, soalnya kalau pulang ke rumah juga trauma, ada rasa trauma gitu. Karena getaran sih traumanya. Soalnya takut bayi gitu, anak kenapa-napa. Iya, jadi yang penting aman dimanapun begitu ya? Manapun ya, yang penting aman aja dulu. Untuk bantuan-bantuan Mbak, apalagi Mbak tadi ya memiliki bayi usia 3 bulan, apakah ada bantuan yang masih diperlukan mungkin Mbak yang sampai saat ini belum didapatkan? Udah sih, iya udah tercukupi. Tapi mungkin kalau ada kurang mah tinggal minta katanya gitu. Iya, apa yang kurang gitu, bilang gitu. Untuk semuanya relatif aman di sini ya. Siap-siap. Terima kasih banyak Mbak Rasanti atas waktunya. Sehat-sehat selalu. Maidop itu tadi memang kalau untuk warga terdampak begitu, Ihsan dan juga saudara, untuk warga terdampak ini memang kebanyakan ini mereka memilih untuk singgah di pengungsian untuk kemudian mendapatkan bantuan-bantuan dan juga keperluan-keperluan, baik itu keperluan tadi kami pantau ada lansia hingga balita dan juga bayi. Ihsan. Ya, warga Cisarua, Bandung Barat masih mengungsi hingga saat ini. Terima kasih Vida Alatas melaporkan langsung dari posko pengungsian Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Terima kasih, Vida. Saudara, kami tutup breaking news Kompas TV terkait dengan longsor yang menerjang Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Saya Ihsan Sitorus pamit, sehat selalu, sampai jumpa.